Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah masih tetap belajar dari rumah bersama SD Ummu Aiman. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kali ini, kita akan membahas bab 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah atau baik yang disebut Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna, di antaranya As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Somad. Asmaul Husna As-Somad memiliki arti maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar dan bergantung dalam berbagai permasalahan yang kita hadapi. Manusia harus yakin dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha dibutuhkan. Kita tidak boleh meminta pertolongan atau bantuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kita tidak boleh menganggap ada kekuatan besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan kemudahan atau perlindungan kepada kita. Misalnya meminta pertolongan kepada pohon yang besar, patung atau berhala, bergantung pada benda atau tempat keramat, pusaka, cincin, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan kita, bahkan akan lebih menambah masalah baru. Tetapi jika kita bergantung memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketawakalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Al-Muqtadir. Asmaul Husna Al-Muqtadir memiliki arti maha kuasa atau menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa dalam menentukan apa yang dikehendakinya. Hidup dan mati seseorang atau seluruh makhluk di alam semesta ini merupakan kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di lautan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh besar hati atau sombong. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki, semua yang kita berbuat merupakan ketentuan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqaddim. Asmaul Husna Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahului ruang dan waktu yang paling dahulu sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahului atas apa yang diciptakannya. Tidak ada yang lebih dahulu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya seperti meja kursi, tentu yang membuat lebih dahulu daripada meja kursi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendaki untuk didahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk mendahulukan sesuatu atas yang lainnya tanpa ada yang memaksa atau mempengaruhinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan peringatan sebelum sanksinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya. Dan Allah juga mendahulukan kasih sayangnya atas kemarahannya. Al-Baqi. Asmaul Husna Al-Baqi artinya yang maha kekal. Segala sesuatu di atas bumi ini tidak ada yang kekal atau abadi, semuanya pasti musnah. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang yang merusak lingkungan, serta peristiwa kebakaran. Atau kita bisa melihat proses manusia dari lahir sampai meninggal, dimulai dari bayi,
kemudian berubah menjadi anak-anak, berubah lagi menjadi seorang remaja, berubah lagi menjadi seorang yang dewasa, dan berubah lagi menjadi orang tua, dan akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menandakan bahwa semuanya pasti rusak atau hancur. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tetap kekal dan abadi. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Karena jika tidak kekal, tentu itu bukan Tuhan tetapi makhluk. Dengan kita mempercayai dan memahami 4 Asmaul Husna tersebut, kita dapat meneladainya dalam perilaku kita sehari-hari. Adapun perilaku meneladani Asmaul Husna As-Somad diantaranya yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. 2. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Adapun perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir diantaranya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. 2. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. 3. Disiplin dalam melaksanakan sesuatu. 4. Semangat berusaha mewujudkan cita-cita, tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim diantaranya 1. Mengutamakan perintah Allah daripada kepentingan sendiri. 2. Mendahulukan berbuat kebaikan. 3. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. 4. Tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. 5. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Adapun yang terakhir, perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Baqi diantaranya berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, beribadah sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Yang nomor 3, menyadari bahwa segala sesuatu di dunia akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kekal daripada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan bab 3, indahnya nama-nama Allah. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.